Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen, Ibu Siti Nur Aidawati, SOS MM, beserta dengan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 terdiri dari yang pertama Andri Pata Saul, yang kedua Benedictus Wayan, yang ketiga Damayanti Wulandari, lalu yang keempat Julham Amir, dan saya sendiri Lailatul Hamdiah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP. Adapun subbahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama, pengertian dasar pengenaan pajak PPN, yang kedua, jenis-jenis dasar pengenaan pajak PPN, yang ketiga, harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN, yang keempat, penggantian sebagai dasar pajak PPN, yang kelima, nilai impor dan ekspor sebagai dasar pengenaan pajak PPN, yang keenam, nilai sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Dan untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan kami. Saya Lailatul Hamdiah akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian dasar pengenaan pajak PPN. Dasar pengenaan pajak PPN merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dipungut. Nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN ini tidak hanya satu macam, sebab pengenaan pungutan PPN tidak bisa dipukul rata antara barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Untuk BKP memiliki lebih dari satu nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Pun demikian juga dengan JKP yang juga tak hanya berlandaskan satu nilai saja untuk menentukan dasar pengenaan pajak PPN. Berikutnya, mengenai jenis-jenis dasar pengenaan pajak PPN akan dijelaskan oleh saya, Damayanti Wulandari. Terkait dengan dasar pengenaan pajak PPN, tarif pembayaran PPN diatur lewat pasal 7 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk penyerahan dalam negeri tarif PPN sebesar 10%. Yang kedua, untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. Yang ketiga, tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%. Pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan pajak PPN yang meliputi 5 nilai, yaitu yang pertama harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, dan yang terakhir yaitu nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Penggunaan harga jual sebagai dasar pajak PPN didasarkan oleh Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktor pajak. Pengertian dasar pengenaan pajak PPN merupakan dasar perhitungan PPN yang harus dibayar setelah dikalikan tarif PPN 10% yang harus dibayar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi 4 mengenai mengganti sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM, Pasal 1 Ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha, karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PNBM, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Lanjut, penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan. JKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Halo guys, saya Benediktus Soeharno Maraka. Saya di sini ingin memaparkan mengenai nilai impor dan ekspor sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Pengertian nilai impor dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM pasal 1 ayat 20 adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Sementara nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nah, saya juga akan memaparkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Berdasarkan PMK nomor 75/PMK.03/2010, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemakaian sendiri menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang kedua, untuk pemberian cuma-cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Yang ketiga, untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang keempat, untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran. Yang kelima, untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan menggunakan harga pasar wajar. Yang keenam, untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan dan atau harga perolehan. 7. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli. Yang kedelapan, untuk penyerahan BKP melalui juru lelang menggunakan harga lelang. Yang kesembilan, untuk penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih. Yang ke-10, untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Besarannya adalah 10% dari jumlah tagihan. Yang ke-11, untuk penyerahan jasa kepengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Besarannya adalah 10% dari jumlah yang ditagih. Nilai-nilai lain PPN sebagai DPP dimaksudkan untuk menjamin rasa keadilan dalam dua hal, yaitu yang pertama, harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor yang sukar diterapkan. Yang kedua, penyerahan BKP yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti air minum dan listrik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.